Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan program baru dari channel YouTube PAC ISNU Karanganyar Demak, yaitu Ngaji Sarjana. Untuk kali ini tema kita akan berkaitan dengan momentum bulan Ramadan, yaitu puasa dalam perspektif kesehatan. Sudah hadir di hadapan kita beliau Dr. Haji Abdul Aziz, Magister Hukum Kesehatan, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya kami dari PAC ISNU Karanganyar Demak Bapak mengucapkan selamat atas telah diresmikannya Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama di Kabupaten Demak ini. Semoga dengan adanya RSI NU Demak ini, kesehatan masyarakat semakin terjaga, khususnya warga masyarakat di wilayah Demak, gitu Bapak. Dan untuk tema kali ini kita akan membahas puasa dalam perspektif kesehatan. Ada sebuah hadis Nabi, saya mengutipnya, yaitu sumu tasihu, puasalah maka engkau akan sehat. Saya tidak akan membahas tentang status hadis ini Bapak, karena hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan shahih. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait esensi dari hadis ini, yaitu antara puasa dan juga kesehatan. Maaf Pak, kalau dalam segi atau dalam kacamata kesehatan sendiri, puasa apakah memang ada kaitannya dengan kesehatan, sehingga dengan berpuasa kita akan mendapatkan manfaat, yaitu badan kita akan semakin sehat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi nikafu majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore ini saya kedatangan tamu dari pengurus anak cabang ISNU Karanganyar yang silaturahim sekaligus silaturahmi, yang nanti harapannya dengan silaturahmi ini bisa diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa mendapatkan kemanfaatan. Mudah-mudahan ini silaturahmi inilah yang disarankan oleh Rasulullah, dianjurkan untuk bersilaturahim agar silaturahim itu juga bisa mendatangkan rezeki dan juga bisa mendatangkan umur yang panjang. Nah, ini kebetulan hubungannya dengan silaturahim ini untuk membahas tentang kajian puasa dan kesehatan. Nah, mudah-mudahan dengan kita tahu ilmu tentang kesehatan bisa membantu kita atas izin Allah juga bisa memanjangkan umur kita. Kalau ditinjau dari perspektif kesehatan ya, tadi juga sudah disinyalir tentang sumu tasihu, berpuasalah agar kamu bisa menjadi sehat. Nah, ini memang ada beberapa hal ya, mungkin diawali dulu puasa yang seperti apakah yang bisa mendatangkan kesehatan, karena mungkin tidak semuanya orang yang puasa itu bisa menjadi sehat. Tinggal melihat karakter ya, kedisiplinan ya dari orang yang berpuasa itu sendiri. Sebagaimana kalau kita sudah tahu semuanya ya, puasa itu kalau dalam kajian agama ditinjau dari perspektif agama ada 3 hal, yaitu puasanya orang awam, puasanya orang khos ya, orang khusus, dan khawasil khawas, khususnya khusus ya. Nah, dari sini nanti bisa dilihat kalau kita konversi dengan berbagai penelitian itu bisa kita lihat. Kalau puasanya orang khos ya, orang khusus atau bahkan khawasil khawas itu insya Allah benar-benar bisa menjadi tambah sehat. Tapi kalau puasanya orang awam juga belum tentu. Ini pernah ada yang meneliti seorang dosen ya dari sebuah perguruan tinggi, bahwasanya dia mengambil beberapa populasi ya, kelompok orang
Yang satu kelompok yang menurut dia dikategorikan sebagai puasanya orang awam. Kemudian ada kelompok lagi puasanya orang khusus dan kelompok lagi khawasil khawas. Nah, dari situ dia membuat kriteria ya, orang awam itu ya puasanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia masih belum bisa menjaga panca indera dan sebagainya. Kemudian cara berpuasanya juga sekedar menahan nafsu makan dan minum dan seks saja. Nah, dari penelitian itu ringkasnya singkat kata adalah sebelumnya diambil ya darahnya orang-orang yang ketiga kelompok itu, kemudian setelah 10 hari juga diambil lagi, kemudian dibandingkan sebelum dan sesudahnya. Nah, kesimpulan sementara itu adalah kalau orang awam itu tidak menunjukkan pengaruh kesehatan secara signifikan. Diambil dari gula darahnya, kemudian HDL, LDL-nya, SGOT, SGBT-nya. Itu bahkan orang awam itu dalam tanda petik ya, itu tidak bisa mengendalikan gula darahnya atau mungkin lemaknya. Karena apa? Dia setelah sahur mungkin ya, terus tidur, kemudian tidur lagi, mungkin hanya sholat saja, itu lagi. Kemudian pada waktu buka dia makan semuanya. Nah, justru ini kadar gulanya akan naik, bahkan LDL-nya juga naik. Tapi lain dengan orang yang haus, di malamnya juga di kegiatan untuk ibadah, untuk tarawih dan sebagainya, itu bagian dari kegiatan ibadah, tetapi di dalamnya juga ada aktivitas fisik, olahraga dan sebagainya. Nah, ternyata orang-orang yang kelompok ini itu setelah dibandingkan beberapa komponen darah yang diambil, diperiksa, ada perbedaan yang signifikan. HDL-nya akan semakin naik, kemudian LDL-nya semakin turun. Ini menunjukkan derajat kesehatan semakin baik. Gula darahnya juga relatif stabil, tidak naik. Ya, kemudian dari urium kreatinnya juga dilihat semua. Nah, kesimpulan sementara itu, kalau kita puasanya benar-benar ingin menjalankan sesuai dengan perintah Rasulullah, ya perintah Allah dan Rasulnya, dengan cara-caranya yang baik, insya Allah pendek kata akan bisa membawa dampak kesehatan yang lebih baik bagi tubuh kita. Jadi prinsipnya lepas dari hadis tadi sahih atau tidak, tapi yang jelas sumutasihu, agar kita menjalankan puasa sesuai dengan anjuran aturan-aturan dari Rasulullah, insya Allah akan bisa menjadi lebih sehat lagi. Oh, gitu. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, kalau dalam ketika menjalankan puasa dalam satu hari kita kan tidak mendapatkan asupan karbohidrat, sehingga mungkin berdampak pada kekuatan tubuh kita, mungkin kita menjadi lemas dan juga dehidrasi. Nah, terus kemudian untuk dapat menjaga agar kondisi tubuh kita tetap fit, seperti Bapak sendiri dengan berpuasa, menahan dahaga, menahan makan selama satu hari, dan juga beraktivitas yang sangat mobil sekali. Dan bagaimana agar menjaga kondisi tubuh kita tetap fit, Bapak, dalam menjalankan puasa? Baik, jadi prinsip ajaran Rasulullah adalah manajemen cara sahur, cara berbuka. Itu yang pertama. Kalau sahur diusahakan sebisa mungkin mendekati ya, dimepetke, diakhirkan. Dan sebisa mungkin harus sahur meskipun mungkin merasa kuat, merasa masih sehat, kemudian tidak melakukan sahur, itu kurang pas. Sahur ya harus kita jalankan sebagai sunnah Rasul. Bahkan di balik itu semuanya juga di perspektif kesehatan juga mempunyai dampak yang bagus, di samping dampak-dampak yang lain secara psikologi maupun spiritual juga ada manfaatnya. Maka Rasulullah juga bersabda, ya, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian semuanya, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, keberkahan itu apa? Yang pertama, apalagi mengakhirkan. Nah, berarti kita sudah memberikan konsumsi tubuh kita makanan. Yang makanan ini akan menjadi energi sekian jam pada saat puasa, sehingga tidak kekurangan energi. Semakin di-manage seperti itu semakin baik. Lalu dimepetkan, itu semakin bagus lagi. Di samping itu juga ada suasana psikologi dari keluarga, dari istri, suami, anak, timbul ikatan psikologi, ikatan emosional yang baik. Ini juga akan menimbulkan ketenangan. Nah, ketenangan itu akan menimbulkan juga imunitas dan seterusnya. Lalu bagian juga dari itu adalah
ada aktivitas-aktivitas gerak. Mungkin setelah kalau berbuka tadi ya, berbuka justru dicepatkan. Jangan mentang-mentang sudah kuat tidak buka sampai malam hari lah. Itu kurang dianjurkan. Nah ini tujuannya apa? Sahur diakhirkan, berbuka didahulukan, dicepatkan. Ya, kalau pada waktu sudah waktunya harus cepat-cepat berbuka. Itu dalam rangka mengurangi masa lamanya daripada kebutuhan atau stok cadangan energi yang kita ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau pada prinsipnya makanan dicerna dalam tubuh kita di perut itu kurang lebih 4 jam, kemudian dicerna di usus halus itu kurang lebih 4 jam, kurang lebih 8 jam. Kalau kita puasa kurang lebih berapa jam itu? Ya 12 jaman ya, 12-13 jam. Nah dari situ maka kekurangannya itu relatif dekat. Kecil dan ini tidak sampai menimbulkan dampak yang kurang baik atau kelaparan dan sebagainya. Itu bisa masih dikonversi dengan energi-energi yang lain yang cadangan-cadangan energi mungkin dari protein, dari lemak itu bisa digali. Justru dengan situ akan membakar lemak untuk jadikan energi kalau cadangan karbohidratnya sudah habis. Nah, untuk ini ada satu hal lagi juga. Sebelum kita melakukan puasa juga diwajibkan untuk niat sebelumnya, niat untuk menjalankan puasa. Nah, niat ini penting. Coba kalau kita lihat sama-sama tidak sahur katakanlah ya, itu kalau tidak berpuasa itu sekitar jam 12 jam 1 itu sudah timbul rasa refleks lapar. Memang makanan sudah habis di perut, di lambung. Nah akhirnya keluar asam lambung berlebihan tambah. Nah, asam lambung ini memberikan sinyal kepada susunan saraf kita untuk minta atau mengambil makanan untuk dikonsumsi. Nah, saat kita melakukan niat, maka stimulan itu diblok, dicegah dengan memberikan suatu argumentasi. Nggak boleh, ini sedang puasa. Nah, saat itu secara otomatis akan menimbulkan dampak feedback yang baik, sehingga asam lambung itu tidak dikeluarkan secara berlebihan. Nah, akhirnya rasa lapar itu bisa di-manage sedemikian rupa, bisa diminimalisir agar tidak terjadi rasa lapar atau rasa perih. Karena tadi hubungan bagaimanapun juga antara fisik, psikis, dan jiwa itu sangat kuat. Maka sekarang lagi tren konsep psikoimunologi atau lebih detail lagi bisa kita kaji psikoneurohormonal junction. Hubungan antara psikis, jasad, hormon ya itu sangat erat. Nah, maka niat sangat kuat. Apalagi nanti dilanjutkan dengan aktivitas seperti tarawih dan sebagainya. Harus tetap gerak karena dalam gerak itu juga ada keberkahan sendiri. Ya taharruk, bergeraklah fa'inna fil harakati barokah. Jadi di dalam gerakan itu terdapat suatu keberkahan. Nah, seperti sholat tarawih dan sebagainya itu gerak itu di samping memang sunnah, anjuran, suatu ibadah, tapi di dalamnya juga ada keberkahan. Nah, sehingga jangan terus puasa terus tidur terus, itu malah kurang sehat dan tidak menunjukkan keberkahan. Demikian mungkin kira-kira gitu. Ya, mungkin ini ya Pak ya, ini yang dipegang orang-orang yang memang untuk alasan saja, biasanya yang suka tidur dengan dalil naumus sha'im ibadatun, ini malah dimaksimalkan tidurnya. Yeah. Itu misalnya Bapak tadi di awal Bapak telah menjelaskan bahwasanya agar untuk berfungsi bahwa puasa itu dapat kita dapat mengambil manfaat dari puasa itu berupa kesehatan. Itu kan memang ada pola kan juga rupanya harus dijaga. Ketika berbuka pun jangan sampai semuanya dimakan langsung secara keseluruhan. Nah, jadi mungkin Bapak makanan dan minuman yang dianjurkan dalam segi kesehatan sebenarnya untuk dikonsumsi ketika berbuka puasa dan ketika sahur. Iya, oke. Terutama untuk berbuka. Nah, usahakan kalau saat berbuka itu akhir berbuka jangan sampai makan-makan yang berminyak ya. Nah, dengan minyak itu nanti setelah buka minyak itu masih ada di kerongkongan kita. Nah, ini justru menimbulkan rasa haus lebih berat, lebih hebat. Nah, rasa ngorong lebih hebat. Nah, makanya diusahakan makan jangan yang berminyak ya. Kemudian minumnya yang hangat, itu juga bisa sedikit membantu menghilangkan minyak-minyak yang ada di dalam tenggorokan kita. Nah, yang paling baik apa? Ya usahakan makan makanan itu terutama
hindari yang berminyak, kemudian makan makanan yang banyak sayur-sayuran dan protein juga boleh gitu ya. Dan itu digunakan untuk energi kita dalam melaksanakan puasa sekian jam menjelang berbuka. Nah, saat berbuka itu yang pertama kali yang dimakan itu yang manis-manis. Karena apa, kita tahu tadi nasib makanan dalam tubuh kita itu 8 jam itu sudah hilang dari perut kita, dari usus kita, sehingga pasti akan timbul rasa kenyang. Berarti karbohidrat stoknya sudah habis, sehingga otak kita biasanya kalau kekurangan karbohidrat itu sangat sensitif, mudah ngantuk, kekurangan konsentrasi dan sebagainya. Nah, saat itulah maka yang perlukan pertama kali untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu secepat mungkin, kalau pas buka minum yang manis-manis. Karena apa? Manis itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu yang paling mudah dicerna oleh tubuh kita agar bisa menjadi glukosa untuk makanan, terutama otak kita dan yang lainnya, untuk segera bisa disuplai ya. Itu manis itu yang pertama. Karena terutama mungkin minum teh manis atau cola itu cepat. Tetapi kalau makannya justru daging itu sulit dicerna, sehingga rasa kekurangan glukosa dalam darah, dalam otak itu belum segera untuk bisa tercukupi. Nah, itu. Nah, pada saat berbuka ya jangan sampai berlebihan. Ya mungkin nanti diukur ya, manis dulu, kemudian makan ringan, setelah baru habis sholat maghrib baru makan besar gitu ya. Nah, untuk bisa menguatkan cadangan energi itu ya nanti habis tarawih juga bolehlah makan lagi gitu ya. Makan buah-buahan diperbanyak, nah, kemudian sahur diakhirkan. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Nah, makanan yang paling baik ya tentu anjuran Rasulullah Tibbun Nabawi, yaitu makanan kurma. Nah, mengapa kurma? Karena kurma itu di dalamnya mengandung karbohidrat yang tinggi dan juga zat besi yang tinggi. Nah, apalagi kurma najwa ya. Nah, itu 7 itu sangat dianjurkan. Kurma ini memang luar biasa. Kurma ini juga dianjurkan bagi orang yang hamil, ya, yang mau melahirkan itu nanti kan dibutuhkan zat besi yang cukup. Nah, maka kurma itu sangat bagus. Kalau ingin lebih lagi ya ditambahi habatus sauda. Nah, itu Tibbun Nabawi itu kalau pingin lagi, kalau cuma di sini nggak ada ya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Wah, itu luar biasa. Itu memang nutrien, nilai gizinya luar biasa. Sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran. Wattini wa zaitun. Demi pohon tin dan pohon zaitun, buah zaitun itu saya pernah dulu merasakan, memang luar biasa itu. Ini juga bisa kalau kita tinjau lebih jauh lagi, para filosof dulu itu juga punya lahan ladang, kebun yang berdiri di dalamnya ada pohon tin, pohon zaitun, sehingga setiap hari dia makan itu, sehingga ada korelasinya lah. Filosof seperti Sokrates, Plato itu juga cerdas. Nah, dari kajian sejarah yang begitu panjang juga sangat dianjurkan bagian dari Tibbun Nabawi itu gitu. Iya, gitu kira-kira. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak. Iya. Kan biasanya ada orang-orang yang memang dia sangat menjaga tubuhnya agar ideal, proporsional antara tinggi badan dan berat badan, tidak terlalu gemuk dan tidak kurus. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, bagaimana kiat-kiatnya agar ketika menjalani puasa itu nanti ketika selesai bulan Ramadan 1 Syawal, ketika menimbang berat badan itu tidak langsung anjlok drastis, jadi tetap terjaga berat tubuhnya agar tetap proporsional. Mungkin ada kiat-kiatnya Bapak dan kesehatan itu. Ya tadi kiat-kiatnya tetap di dalam menjalankan puasa, menu-menu atau pola makan itu jaga, pola hidup juga dijaga. Juga dijaga dengan melakukan aktivitas olahraga ringan. Nah, olahraga itu juga ada porsinya. Jangan sampai melakukan olahraga yang berat, apalagi di siang hari, itu dehidrasi nanti ya. Olahraga ringan, ya, mungkin sepeda atau apa, itu juga dalam rangka menjaga tadi yang disebut dengan tubuh yang ideal dan sebagainya. Jadi pola makan dijaga, kemudian pola hidup dijaga, istirahat juga cukup. Nah, juga niat ya, kemudian juga melaksanakan segala aktivitas ya, amal ibadah seperti tarawih dan sebagainya. Terus itu semua justru kalau dijalankan dengan proporsional, dengan bagus, saya yakin justru akan menambah tidak hanya sehat secara fisik, tapi sehat secara psikis, sehat secara spiritual. Memang kajian sehat sekarang sudah beralih ya,
Dulu sehat secara fisik, tapi berkembang lagi secara psikis, berkembang lagi secara sosial. Maka sekarang konsep sehat kalau menurut WHO itu ya sehat secara fisik, ya, secara psikis, secara jiwa, secara sosial, dan sehat dalam arti ini di dalamnya adalah termasuk orang yang mempunyai suatu aktivitas kegiatan bekerja itu juga masuk di dalam kategori sehat. Kalau orang yang dalam tanda petik tidak ada aktivitas termasuk sosial kemasyarakatan itu tidak ada, murung terus di dalam kamar, itu juga tidak sehat. Jadi sehat di sini adalah secara komprehensif ya hampir sama lah dengan konsep kesehatan dari sisi Islam. Kalau Islam itu kan ada dua istilah, yaitu sehat dan afiat. Maka doa-doa kita kan ya juga tidak hanya minta doa untuk sehat, tapi juga afiat gitu. Baik, terima kasih Bapak telah berkenan untuk jadi narasumber, telah berbagi ilmu pada kita semua. Rupanya konsep puasa dan kesehatan itu ada korelasinya. Jadi jika kita ingin sehat dan berpuasa, rupanya tidak hanya cuma kita menahan lapar dan haus saja. Rupanya ada rangkaian-rangkaian yang telah diperintahkan Nabi, yaitu kita juga harus ada pola makannya, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan juga ada aktivitas kegiatan malam seperti sholat tarawih itu juga rupanya harus digiatkan, Bapak. Tidak cuma kita berpedoman pada nama swaimi badaton. Jadi jika kita cuma tidur dan tidur, ya konsep sumu tasihu mungkin tidak maksimal tercapainya, Pak. Ya ini mungkin tambah sedikit ya. Ya. Tidur aja berpahala. Ya. Ya, bagaimana kalau digunakan untuk amal? Wah, itu pahalanya berlipat ganda. Sudah sehat, dapat pahala. Iya, Pak. Dalam aktivitas amal itu juga ada gerakan, dalam gerakan ada keberkahan, ada pahala, ada keberkahan, ada kesehatan. Wah, luar biasa. Ya, kalau kita ada dua pilihan ya ambil yang baik, jangan hanya ambil tidur itu meskipun ibadah. Amal lebih jauh lagi bagian dari ibadah yang mempunyai dampak pahala, keberkahan, kesehatan yang luar biasa. Iya, iya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Abdul Aziz, Magister Kesehatan dan Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau merupakan Direktur RSCNU Demak. Harapannya semoga RSCNU Demak semakin tambah maju, jaya dan sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih para pemirsa. Demikianlah sedikit perbincangan kita terkait puasa dan kesehatan. Semoga ilmu telah dibagikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.